Halo semuanya, halo Sobat PW. Gimana? Semua kabarnya baik kan ya? Nah, hari ini kita mau bahas tentang aset investasi nih. Kalau selama ini kita selalu bahas tentang aset investasi saham, hari ini kita ingin membahas lebih tuntas tentang aset investasi obligasi. Mungkin dari teman-teman sebenarnya udah pada familiar nih, jangan-jangan udah ada yang punya ORI, ada yang punya SBR, dan lain-lainnya. Tapi kalau misalnya ada yang belum tahu, hari ini kita bakal bersama-sama kupas banget dari basic nih. Jadi kita hari ini bakal ada bintang tamu yang benar-benar spesial, yang tentunya ahli banget dalam mengajarkan kita tentang aset investasi di pendapatan tetap dan juga obligasi. Jadi nggak perlu berlama-lama lagi nih Sobat PW, langsung kita sambut aja yaitu Mas Esa. Halo Mas Halo, Esa. halo Mas, Marsha, apa kabar? baik nih. Mas Esa, boleh nggak ya perkenalan dulu nih, kira-kira Mas Esa tuh siapa? Terus kenapa Mas Esa nih saya undang nih sebagai expert di sini? Boleh. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Esa. Saya bekerja saat ini di Bahana TCW Investment Management. Saya sudah bekerja selama 3 tahun hingga saat ini, dan saat ini saya bertugas sebagai fixed income fund manager, yaitu bertugas mengelola reksadana pendapatan tetap. Ngomong-ngomong soal fund manager kan sebenarnya bintang tamu kita kemarin tuh kalau ada yang ingat dan juga nonton live minggu lalu yaitu Ko Daniel nih. Jadi bedanya Mas Esa sama Ko Daniel nih apa sih kalau bisa secara job desk? Oke, mungkin secara umum pekerjaan kita mungkin mirip. Kita bekerja untuk mengelola sebuah portfolio reksadana. Namun yang berbeda adalah jenis underlying aset yang kita kelola. Kalau Daniel mungkin lebih kepada equity, kalau yang kita kelola atau yang saya kelola di divisi fixed income adalah aset-aset obligasi, baik itu obligasi pemerintah maupun obligasi korporasi. Oke, ini sebenarnya nih saya mau nanya nih kepo aja nih, pertanyaan random. Kenapa kalau misalnya reksadana yang underlying atau obligasi disebut tuh pendapatan tetap? Emang kita tuh menjanjikan return yang tetap nih maksudnya? Oke, mungkin saya coba jelasin sedikit ya, Marsha. Pendapatan tetap itu mungkin diambil dari bahasa Inggris fixed income, tapi kita harus paham dulu bahwa pendapatan tetap itu bukan berarti selalu untung. Kita investasi kita Hmm. selalu untung. Yang dimaksud oleh pendapatan tetap itu adalah dengan kita berinvestasi di instrumen obligasi, kita mendapatkan imbal hasil berupa salah satunya adalah dari kupon. Nah, kupon Hmm. itu mempunyai jadwal yang tetap, biasanya setahun 2 kali, ataukah setahun 4 kali, atau quarterly, atau mungkin setiap bulan. Jadi yang dinamakan pendapatan tetap itu adalah imbal hasil dari kuponnya itu secara rate-nya tetap dan juga secara jadwal pembagiannya itu tetap. Jadi oleh karena itu disebut pendapatan tetap. Oh gitu ya. Nanti juga berarti kalau misalnya return obligasi tuh ada dua kan ya, bisa lihat dari capital gain dan juga dari rate. Iya. Nanti kita bakal bahas lagi tentang itu, tapi Oke, mungkin kita mau nanya yang basic dulu nih. Basic-basic oke, dulu lah, oke. itu pemanasan nih. Jadi kalau misalnya tadi dibilang underlying-nya satu tuh obligasi, satu lagi saham, kalau perbedaan mendasar dari saham dan juga obligasi itu apa sih nih? Oke, mungkin dari sifatnya dulu kali ya. Kalau sifatnya saham itu adalah kepemilikan. Jadi kita investasi untuk kepemilikan. Kalau em, investasi di obligasi itu sifatnya hutang. Jadi kita memberikan pinjaman atau kita memberikan hutang kepada pihak lain. Gitu. Dan kedua Hmm. mungkin dari sisi apa yang didapat imbal hasil itu, kalau saham itu ada dua, yaitu dari dividen dan juga dari kenaikan harga saham itu sendiri. Kalau obligasi juga ada dua secara umum, yaitu pertama dari kupon, yang kedua itu dari kenaikan harga obligasi itu sendiri. Dan secara pergerakan harga atau instrumen investasinya ini, mungkin kita bisa bilang secara umum saham itu lebih volatile ya, lebih risky seperti yang kita tahu. Kalau obligasi karena ada
fitur daripada kupon, maka ini memberikan sebuah proteksi atau memberikan stabilitas ketika harga obligasinya turun, maka masih ada sumber pendapatan lain atau imbal hasil lain dari kuponnya. Jadi secara umum Hmm. saham atau obligasi ini lebih stabil daripada saham. Jadi kalau misalnya diambil kesimpulannya, keuntungan untuk berinvestasi di obligasi dibanding saham dan juga investasi lainnya, itu karena dia lebih stabil ya, kalau relatif ke saham gitu. Iya, betul betul. Tapi mungkin dibandingkan dengan pasar uang, mungkin obligasi ini lebih volatile. Tapi kalau dibandingkan saham, saham lebih volatile. Oke oke, paham. Nah, kalau misalnya kita sebagai investor nih, kita tuh sebenarnya kalau bisa berinvestasi ke aset obligasi saham tuh bisa aset obligasi tuh bisa dari mana aja sih? Apakah kita harus datengin penerbitnya gitu, kita minta-minta, atau kita ikut lelang, atau kayak gimana itu? Oke, jadi cara kita membeli itu bisa macam-macam ya, Marsha. Jadi kita bisa lewat pasar primer atau pasar perdana atau bisa juga lewat pasar sekunder. Nah, bedanya nih apa nih antara dua ini? Kalau pasar primer itu biasanya kita beli dari perbankan atau beli dari broker ya. Mereka biasanya memberikan jadwal gitu. Hmm. Apa namanya? Kapan obligasi instrumen ini dirilis gitu. Nah, biasanya disitulah ada pembentukan harga seperti IPO waktu saham. Nah, bisa juga kita beli di pasar sekunder, itu sudah ada bid dan offernya, jadi harga jual, harga belinya sudah kelihatan. Nah, dari perbedaan kedua itu, apa namanya, biasanya sih skemanya melalui dua itu ya, pasar primer dan pasar sekunder. Nah, tapi emang kalau kita sebagai investor retail, kita bisa tuh untuk membeli langsung ke pasar perdana ataupun pasar sekunder. Atau kita tuh ada cara lain untuk berinvestasi di obligasi ini? Iya, oke. Mungkin dari um, perbedaannya ya. Kalau sebagai investor retail, mungkin kita bisa beli dari pasar primer atau sekunder. Namun biasanya untuk investor retail itu ada minimum size-nya, Marsha. Hmm. Terutama kalau kita belinya obligasi ya, bukan yang ori ya, bukan yang khusus retail. Kalau yang khusus retail mungkin size-nya bisa kecil, tapi kalau yang obligasi ataupun obligasi korporasi, biasanya itu dalam satuannya mungkin ratusan juta ya. Jadi mungkin secara umum cukup signifikan, cukup tinggi. Nah, kalau di pasar sekunder juga kita juga bisa melakukan transaksi sebagai investor retail, tapi mungkin itu tadi secara size-nya juga cukup besar, biasanya di atas Hmm. 100 juta gitu ya Malaysia. Dan mungkin kalau kita belinya lewat perbankan mungkin ada fee tambahan lagi ya yang dikenakan atau charge Hmm. kepada kita. Jadi kalau kayak investor kayak aku nih, yang nggak mungkin punya 100 juta nih kayaknya kan. Jadi Masa sih? yang direkomendasikan untuk pemula seperti saya gimana nih? Ada juga yang nanya dari Mariani Huang tadi di Instagram. Oke, untuk investor-investor retail seperti kita, mungkin kita untuk ketika kita mungkin kita ingin mempunyai portfolio obligasi, mungkin kita bisa consider untuk berinvestasi kepada reksadana obligasi atau reksadana pendapatan tetap. Kenapa? Karena di dalam isi portfolio dari reksadana obligasi ini kan terdapat banyak obligasi yang cukup terdiversifikasi sesuai dengan strategi portfolio masing-masing. Nah, ini memberikan keuntungan kita juga sehingga secara konsentrasi resiko kita mungkin juga lebih baik investasi di reksadana obligasi, dan secara likuiditas itu juga sangat baik karena kita bisa melakukan jual beli mungkin dalam waktu T+1 ya, atau membutuhkan hanya waktu 1 hari. Jadi kita rasa sama-sama liquid dan memberikan juga keleluasaan kepada investor retail untuk berinvestasi di reksadana obligasi. Kalau misalnya memang investasi langsung gitu nggak lewat reksadana, itu lebih less liquid ya. Kira-kira
bisa jual belinya tuh nggak sehari, biasanya kira-kira berapa lama ya kalau untuk yang langsung gitu? Biasanya kalau langsung itu secara umum standarnya biasanya T+2 Mas ya, tapi mungkin bisa lebih cepat T+1. Tapi kalau transaksi um, di retail kita langsung ya Mm-mm. kepada perbankan atau kepada broker biasanya kalau size-nya kecil itu akan lebih kurang menguntungkan dari sisi harga karena Hmm. mungkin ada fee tambahan tadi gitu. Tapi kalau reksadana kita fee atau charge charge tadi mungkin lebih sedikit. Jadi sebenarnya dari sisi biaya tradingnya lebih kecil, Mas ya. Gitu. Kalau misalnya obligasi korporasi, kita bisa nggak sih beli sebagai investor retail? Obligasi korporasi bisa, bisa sebagai investor retail. Cuman itu tadi Mas ya, kalau pecahannya itu sih biasanya kalau untuk investor retail biasanya ada minimum size-nya. Nggak mampu ya. Iya. Tapi kalau kita Oke, oke. pengen investasi di obligasi korporasi, kita pengen punya, mungkin kita juga bisa consider investasi di reksadana yang memiliki portfolio atau underlying obligasi korporasi. Gitu. Oke. Saya returnnya kan biasanya relatif lebih tinggi ya daripada yang ditawarkan oleh Betul, obligasi pemerintah. betul, betul. Nah, ngomong soal return nih, kadang-kadang juga suka bikin investor yang baru-baru nih, kita tuh sebenarnya kalau ngitung return dari obligasi tuh lihat dari mana ya sih? Kupon kah? Lihat dari capital gain-nya kah? Atau ada juga yang sebut imbal hasil. Ada lagi yang bilang yield to maturity. Beda-beda banget. Itu tuh sebenarnya gimana sih kalau boleh dijelaskan? Oke, untuk pertanyaan tadi mungkin itu ada dua hal yang berbeda ya untuk menghitung return dulu misalkan. Kalau return itu ada dua faktor yang mempengaruhi return obligasi. Yang pertama adalah kenaikan penurunan harga obligasi tersebut karena obligasi itu sendiri kan punya harga ya. Biasanya ada orang mungkin mengenal par atau 100, itu 100% berarti dari nilai obligasinya. Biasanya kita di pasar itu uh, apa namanya skala jual belinya mungkin dalam bid offernya dalam bentuk persenan tadi gitu. Apakah 100 ataukah 101 dan sebagainya. Nah, itu yang pertama apa namanya returnnya bisa dihitung dari kenaikan penurunan dan dari kupon yang kita dapatkan selama kita berinvestasi di obligasi tersebut. Jadi kedua hal tersebut dikombinasikan sehingga kita mendapatkan total imbal hasil yang kita terima selama masa periode investasi kita. Gitu. Jadi ada dua ya, Mas ya, dalam menghitung total. Hmm. Kalau um, yield to maturity tadi itu mungkin adalah suatu indikator ya berapa hasil yang akan kita dapatkan atau berapa return yang akan kita dapatkan kalau kita berinvestasi di suatu sebuah obligasi dan kita tahan atau kita hold sampai jatuh tempo gitu maksudnya. Oke, oke. Pusing ya, banyak banget kata-katanya, terms-termsnya beda-beda. Nah, kalau misalnya di reksadana obligasi pendapatan tetap tuh kita nggak usah mikirin gimana cara kita hitung kuponnya segala macam, tinggal lihat NAV-nya doang kan sebenarnya. Betul, Mas. Jadi setiap ada kenaikan penurunan harga dan penerimaan kupon itu akan membentuk NAV dari reksadana tersebut dan return dari investasi kita akan tercermin di nilai NAV tersebut. Jadi sebenarnya jauh lebih gampang daripada kita menghitung kalau kita investasi langsung di sebuah obligasi. Saya kadang-kadang kan bingung nih, oh jangan-jangan sebenarnya kita tuh rugi, tapi karena pusing ngitungnya, ya udahlah anggap aja kita untung gitu ya. Saya Iya, sering tuh kayak gitu. kalau NAV kan bisa langsung kelihatan ya manusia ya, kenaikan 1 tahun, kenaikan 1 hari, Mm-mm. bisa langsung kelihatan apakah kita sebenarnya untung atau enggak sih. Jadi lebih mudah dipantau. Kalau misalnya ada reksadana pendapatan tetap yang menjanjikan dividen, kalau itu tuh jadi dividennya langsung dihitung dalam NAV atau seperti apa ya skemanya? Iya, manusia jadi kalau kita eh, kalau kita invest dalam reksadana yang memberikan dividen,
Jadi yang dibagikan itu apa sih? Sebenarnya yang dibagikan itu adalah imbal hasil kupon yang kita terima dari obligasi-obligasi yang ada di reksadana tersebut. Dan itu biasanya dibagikan dalam NAV, dalam presentasi dari NAV, dan itu biasanya sudah net ya dari pajak. Hmm, oke. Ini ada yang tulis di komen dari Satria Raga. Kalau dari tadi ngomongin kupon-kupon itu maksudnya suku bunga atau apa sih gitu? Dia bilang. Oke, kalau kupon itu maksudnya adalah bunga yang diterima dari obligasi ya. Biasanya obligasi itu fiturnya kan ada uh, kupon atau bunga dan ada jatuh temponya gitu Mas ya. Jadi biasanya uh, kita sebut ada obligasi negara memberikan imbal hasil atau kupon 7%, jatuh temponya dalam 10 tahun gitu kan. Nah, kuponnya itu adalah atau bunganya itu ya 7% itu Mas ya. Jadi betul sekali dari maksudnya Pak Satria. Jadi kupon itu adalah maksudnya bunga yang kita dapatkan secara berkala. Oke. Nah, dari tadi kan kita juga sempat nulis di caption nih, bedanya sukuk apa, SBR, ORI, segala macam. Jadi itu sebenarnya untuk pendapatan tetap itu, underlying-nya tuh bisa apa aja sih? Ya, jadi dalam suatu reksadana itu diperbolehkan kalau misalkan asetnya adalah obligasi ya. Bisa obligasinya bisa khusus obligasi negara, bisa obligasi khusus korporasi, dan ada bisa yang campuran juga Mas ya. Bisa obligasi korporasi dan obligasi negara. Nah, obligasi pemerintah dan obligasi korporasi ini bedanya apa sih? Kalau obligasi pemerintah ya pasti tujuan pembeliannya adalah kita meminjamkan kepada pemerintah, dan ini bebas risiko ya disebutnya, karena pemerintah itu sangat kecil sekali kemungkinan untuk gagal bayar, dan Mm-mm. tujuannya adalah untuk kegiatan yang menunjang APBN. Kalau Oke. obligasi korporasi, tujuan kita adalah kita meminjamkan kepada perusahaan dengan biasanya ada rating-ratingnya ya, dari triple A, ada single A gitu yang masih investment grade, dan juga itu tujuannya adalah untuk pengembangan perusahaan atau juga mungkin untuk refinancing ya, atau pembiayaan kembali gitu Mas ya. Oke. Dan ada lagi, dibagi dua lagi untuk sifat dari obligasi, ada yang konvensional, ada juga yang sukuk Mas ya. Kalau Mm-mm. konvensional itu mungkin itu adalah surat utang. Kalau yang sukuk itu lebih kepada surat utang yang memenuhi prinsip-prinsip syariah ya, dan itu harus ada Mm-mm. underlying aset atau proyeknya Mas ya. Jadi nggak bisa sembarangan gitu. Yes, dan itu dan aset dan proyeknya itu adalah bisa dibilang untuk membiayai aset atau proyek-proyek yang memenuhi prinsip syariah atau halal gitu kali bisa dibilang ya Mas ya. Mm-mm. Kalau untuk sukuk sendiri itu cuman untuk obligasi pemerintah atau kalau obligasi korporasi juga dia bisa ada yang jenisnya syariah juga ya? Oh, bisa dua-duanya Mas ya. Jadi sukuk itu ada yang pemerintah juga, ada yang korporasi juga. Sama-sama sih. Yang penting dua itu memenuhi kaidah atau prinsip-prinsip syariah tadi. Hmm, ini ada Satria nanya lagi nih. Kalau misalnya obligasi BUMN itu masuknya obligasi korporasi atau negara ya? Mungkin bisa dibilang membingungkan ya, soalnya kan obligasi milik negara BUMN, tapi dia korporasi. Gimana tuh? Iya, jadi ada secara umum kalau BUMN itu kan adalah korporasi ya. Tujuannya adalah bisnis maksudnya. Jadi bisa dibilang itu adalah obligasi korporasi gitu. Tapi ada beberapa obligasi yang memang disebut kuasai sovereign ya, tapi ini mungkin jarang, seperti obligasi yang diterbitkan oleh PLN gitu. Jadi di mana PLN sendiri itu adalah sebuah infrastruktur yang paling menunjang, yang sangat menunjang, yang nggak mungkin nggak ada di sebuah negara tersebut ya, uh, Hmm. yang nggak mungkin nggak ada di Indonesia. Jadi rating daripada PLN juga itu sama dengan rating negara Indonesia gitu. Jadi itu bisa Hmm. disebut obligasi
korporasi slash pemerintah ya, tapi itu jarang sekali. Biasanya kalau BUMN tapi secara umum disebut obligasi korporasi. Jadi dia sebenarnya relatif lebih aman dibandingkan obligasi korporasi lainnya yang tidak ada backing-an dari negaranya gitulah ya, bisa dibilang seperti itu. Mungkin secara umum begitu ya, Mas. Hmm, nih ada lagi tadi kan udah dibagi soal korporasi dan juga pemerintah, udah dibagi juga soal syariah dan konvensional. Kalau misalnya tadi kan juga sempat disebut nih kalau yang untuk retail tuh ada ORI, ada SBR, ada juga kalau misalnya yang di pemerintahan tuh ada juga yang Indon, ada juga yang biasa. Itu tuh apa lagi sih? Banyak banget. Oke, eh, mungkin kalau Indon dan mungkin ada dua currency juga ya kita Marsha untuk investasi di obligasi, ada yang dalam rupiah, ada yang dalam mungkin dalam euro, ada yang dalam USD gitu. Jadi Hmm. tadi ada yang sukuk, ada yang konvensional, terus juga ada dong yang beda currency, ada yang rupiah, ada yang USD gitu. Jadi kalau yang rupiah itu kita mungkin kodenya familiar dengan fixed rate gitu ya, FR sekian atau PBS sekian. Kalau Indon itu biasanya sebutan untuk yang foreign currency atau dalam mata uang asing. Oke. Kalau dari semua yang banyak ini tuh, yang paling membedakan antar produk dan investasinya tuh apa sih? Kayak apakah level resikonya kah atau apanya gitu yang paling bedain gitu? Untuk yang beda currency ini ya, Marsha ya. Boleh. Mungkin yang membedakan adalah dari risiko mata uang ya, Marsha. Kalau rupiah kan mungkin kalau kita um, tinggal di Indonesia, bekerja atau mengeluarkan uang dalam rupiah, mungkin kita melihat aset rupiah ini cukup stabil dan bisa dipakai sehari-hari ya. Namun kalau misalkan kita investasi di Indon gitu dengan mata uang USD, tentu kita harus menilai juga risiko mata uangnya, apakah mata uang USD itu menguat atau melemah dibandingkan dengan mata uang rupiah gitu. Jadi mungkin kalau investasi di obligasi di mata uang yang berbeda, mungkin kita harus memperhatikan juga efek dari mata uangnya tersebut. Hmm. Jadi tentu Kalau ada dari risiko tambahan yang mesti kita lihat juga. Nah, kalau dari tadi yang udah disebutin nih ada macam-macam itu, yang favoritnya Mas Esa apa nih untuk dimasukin ke dalam underlying PM nih biasanya? Kalau dari saya pribadi sih, saya mencoba mengkombinasikan antara obligasi pemerintah dan obligasi korporasi, masyarakat, karena obligasi pemerintah ini kan tentu risikonya rendah, liquid gitu ya. Hmm. Ketika ada kebutuhan jual beli juga kita bisa langsung memenuhi. Kalau obligasi korporasi keuntungannya adalah kita bisa mendapatkan imbal yang lebih tinggi dalam bentuk kupon yang lebih tinggi. Sehingga kalau kita kombinasikan mungkin akan membuat sebuah portfolio yang lebih efektif ya, Mas ya. Apalagi di masa sekarang mungkin ketika suku bunga lagi dalam posisi yang rendah, nah tentu investor juga melihat selalu mencari apa sih instrumen yang bisa memberikan imbalan yang lebih tinggi gitu. Jadi salah satunya adalah obligasi korporasi, sehingga kalau kita kombinasikan keduanya mungkin akan menghasilkan portfolio yang lebih efektif ya. Ini juga ada pertanyaan menarik nih dari Joko Purnomo. Kenapa kalau obligasi korporasi itu bisa memberikan return yang lebih tinggi ya daripada kayak yang diterbitkan oleh pemerintah? Wah, pertanyaan menarik. Secara umum kalau obligasi pemerintah itu adalah instrumen yang bebas risiko ya, kita tahu. Seperti tadi kita sudah diskusi sebelumnya, kalau obligasi pemerintah kan cenderung nggak mungkin gagal bayar ya. Kalau obligasi korporasi ada risiko-risiko tambahan seperti misalkan perusahaannya tutup, perusahaannya gagal bayar, pemiliknya mungkin tidak honor daripada pembayaran kupon atau dan lain-lain risiko-risiko daripada perusahaan itu sendiri. Sehingga untuk apa namanya, setelah menghitung risiko-risiko tersebut, bahwa investor merasa
perlu mendapatkan kupon yang lebih tinggi untuk investasi di obligasi korporasi karena faktor tersebut, karena resiko-resiko yang lebih tinggi. Oke, paham. Ini ada yang nanya nih dari Sheikh Koko. Untuk investor retail seperti saya, indikator apa aja yang perlu kita liatin nih untuk menganalisa kapan strategi investasi ke obligasi? Kita tuh lihatnya sama nggak sih kayak kalau saham sama obligasi? Mungkin kalau dari obligasi itu kita lebih melihat banyaknya ke faktor-faktor makroekonomi ya, maksudnya Mm-mm. mungkin seperti inflasi atau suku bunga. Jadi pekerjaan kita adalah karena sekali lagi obligasi itu sangat dipengaruhi harganya oleh kenaikan suku bunga dan inflasi gitu. Jadi mungkin dua faktor tersebut yang menurut kita perlu kita antisipasi atau perlu kita punya sebuah pandangan sehingga kita tahu kapan waktu yang tepat untuk masuk ke reksadana obligasi. Ini ada yang tanya, saya bingung kenapa kalau misalnya tiap kali bilang suku bunga itu naik, malah kalau harga obligasi itu malah turun. Padahal kan kita kalau mikirnya suku bunga naik, berarti kupon kita juga naik dong gitu. Bukannya bagus buat yang pemilik obligasi gitu. Wah, ini lumayan konseptual nih pertanyaannya, lumayan sulit. Nah, mungkin saya coba jelasin pelan-pelan ya. Hmm, Katakanlah suku bunga sebuah negara gitu ya, maksudnya naik dari 2% ke 3%. Nah, mm-mm. ini kan naik ya suku bunganya misalkan. Nah, sedangkan kita punya obligasi yang harganya 2%. Nah, tentu investor juga akan melihat ketika ada alternatif-alternatif obligasi di luar sana yang nilainya udah 3%, tentu obligasi yang kita pegang saat ini tentu jadi nggak menarik kan. Karena Mm-mm. kita pegang cuma 2%, sedangkan di market itu udah 3%. Nah, sehingga obligasi atau investasi kita nilainya jadi turun, menjadi nggak menarik, sehingga ditinggalkan. Nah, sehingga harganya jadi turun, Mas ya. Mungkin seperti itu ya. Sedikit. Hmm. Jadi lebih kayak karena ada alternatif lain yang menawarkan tingkat pengembalian yang lebih baik gitu ya. Iya, jadi harga daripada obligasi yang kita pegang saat ini akan di-adjust gitu sehingga lebih rendah karena ada apa namanya? Karena ada alternatif di market yang memberikan imbasnya yang lebih tinggi. Oke. Ini ada pertanyaan dari Abdul Rahim. Dia bilang kalau misalnya sekarang kan di mana-mana lagi hebohnya tuh tentang inflasi lah, harga segala macam naik. Kalau kayak gitu strategi yang baik untuk investasi di obligasi atau SBN atau misalnya di underlying obligasi lainnya tuh gimana ya dalam kondisi-kondisi kayak gini? Ya, mungkin dari kita kita punya dua strategi saat ini untuk menghadapi kondisi seperti itu ya, Malaysia. Mungkin yang pertama kita investasi di obligasi yang memiliki durasi yang pendek. Kalau durasi pendek itu berarti sensitivitas terhadap kenaikan yield itu obligasinya juga lebih rendah, sehingga memberikan harga yang lebih stabil ketika ada kenaikan suku bunga. Dan itu juga kita kombinasikan dengan obligasi korporasi yang tentu memberikan kupon yang lebih tinggi, sehingga Hmm. ketika suku bunga di pasar naik, portfolio seperti ini mungkin akan lebih defensif atau lebih stabil. Jadi sehingga lebih optimal ya. Yang kedua tentu ketika ada kenaikan yield, kenaikan suku bunga di pasar, kita consider juga investasi di pasar uang ya, Marsnya pasti. Karena pasar uang kan sangat stabil ketika menghadapi kenaikan suku bunga dan bisa bisa aja ketika suku bunga deposito di perbankan juga ikut naik, memberikan returnnya juga sangat baik ya, yang ikut naik juga gitu. Jadi mungkin dari kita dua opsi strategi itu sih yang bisa dikonsider. Hmm. Tadi tuh sempet denger sesuatu yang nggak familiar nih, durasi. Durasi tuh apa sih? Baru pernah denger loh. Oh iya, durasi itu gampangnya adalah sensitivitas harga obligasi terhadap perubahan suku bunga, Mas ya. Jadi itu adalah salah satu ukuran risiko ya yang kita pakai
yaitu dalam berinvestasi di obligasi. Misalnya, Marsha, misalkan kita punya obligasi durasinya 5 tahun. Nah, ketika suku bunga naik misalkan 1%, maka kita kaliin aja durasi 5 tahun dikali kenaikan yield-nya 1%, maka kita bisa expect bahwa harga dari obligasi kita turun 5%. Oke. Jadi bisa buat kita buat kira-kira ya nanti Betul. perubahannya tuh kayak gimana. Betul. Jadi ini salah satu ukuran resiko sih. Oke, ini karena waktunya juga udah mepet. Kita bentar lagi ada 2 pertanyaan lagi nih terakhir deh. Oke. Kalau misalnya untuk Bahana sendiri nih ya, kita langsung ke produknya. Untuk reksadana pendapatan tetap tuh kalau yang dijual oleh Bahana tuh apa aja ya? Kalau untuk reksadana pendapatan tetap ya, kita ada reksadana, mungkin yang pertama ada yang indeks, namanya ABF atau Asian Bond Fund. Jadi ada underlying daripada reksadana tersebut, ada banyak obligasi dari masing-masing tahun, dan itu indexing dengan strateginya indexing ya, ngikutin indeks. Yang kedua ada yang durasi panjang seperti Kehati Lestari, ada yang durasi pendek juga seperti Makara Prima dan Ganesha Abadi, yang tentu dua portfolio tersebut dikombinasikan juga dengan obligasi korporasi ya. Dan juga ada yang membagikan dividen seperti Ganesha Abadi, dan yang terakhir mungkin ada yang reksadana obligasi yang investasi di sukuk syariah, yaitu adalah MES. Oke, nih terakhir nih ya. Kalau misalnya dari semua yang disebutkan itu tuh cocok-cocokannya gimana sih untuk tiap reksadana? Apakah ada yang lebih cocok untuk waktu-waktu tertentu kah, untuk investor tertentu kah? Dan sama terakhir kali, jadi reksadana apa nih? Secara kesimpulan dari awal kita udah dengerin sampai akhir kan pasti sobat-sobat semua pengen tahu dong. Kita tuh jadi harusnya belinya reksadana seperti apa sih kalau misalnya lagi kondisi makro saat ini gitu? Oke, mungkin kalau kondisi makro saat ini, menurut pandangan kita mengarah kepada suku bunga yang lebih tinggi ya Mas ya, karena adanya efek inflasi secara global. Nah, untuk menghadapi kondisi seperti itu, apa dong strategi kita gitu kan? Mungkin kita, kalau dari kita sih, kita mungkin akan memilih reksadana pendapatan tetap yang memiliki resiko yang rendah, yaitu mungkin yang durasinya rendah tadi, dan mempunyai tingkat kupon yang tinggi di dalam lainnya. Nah, mungkin dari dua itu kita bisa consider investasi di Ganesha Abadi, di mana Ganesha Abadi itu portfolionya memiliki obligasi yang durasinya rendah, yang kuponnya juga cukup tinggi, dan dikombinasikan dengan obligasi korporasi yang memiliki kupon yang cenderung lebih tinggi, sehingga memiliki performa yang cukup defensif dan stabil untuk menghadapi kenaikan suku bunga, dan ditambah itu juga memberikan dividen secara berbulan. Juga bisa di-consider untuk investasi di Makara Prima, di mana kurang lebih sama, memiliki durasi yang menengah dan mengarah ke yang lebih pendek, dan dikombinasikan juga dengan obligasi korporasi gitu, sehingga target kita juga memberikan NAV yang cukup stabil dan juga return yang cukup stabil ke depannya. Itu sih Mas. Oke, terima kasih banyak ya untuk Mas Esa untuk waktunya Sama-sama. udah mau membagi-bagikan ilmu nih ke kita semua yang mau tahu tentang obligasi dan juga reksadana pendapatan tetap. Juga thank you untuk semua penonton Sobat PW yang udah datang ke sini untuk mendengarkan tentang reksadana dan juga aset obligasi. Dan jangan lupa kalau misalnya dari tadi teman-teman mau beli misalnya Ganesha Abadi atau mau beli juga tadi Makara Prima, bisa langsung kontak aja ke agen apart terdekat atau bisa juga ke bank-bank yang jual, atau nanti bisa juga DM ke akun Instagram Bahana untuk cari tahu lebih lanjut nih. So, thank you semuanya, thank you Esa dan juga thank you semuanya. Dadah. Sampai jumpa. Thank you. Thank you.